Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Simbah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Aroma sate kelatak itu bukan hanya mengundang selera, tapi juga menyimpan daya tarik yang sulit dijelaskan, membuat orang datang, tak peduli jauh atau dekat. Di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, ada sebuah warung sate yang tampak biasa-biasa saja dari luar. Warung itu milik Pak Karso, seorang pria parubaya dengan senyum ramah dan gerak-gerik yang bersahaja. Namun, keunikan warung ini bukan hanya pada sate kelataknya yang lezat, melainkan pada aroma khas yang melingkupinya. Setiap malam, mulai pukul 8, aroma bakaran daging yang kaya bumbu tercium hingga jarak puluhan meter. Orang-orang yang melewati warung itu sering mengaku merasa lapar tiba-tiba, bahkan jika mereka baru saja makan. Aroma itu seolah memanggil, memikat, dan menarik siapa saja yang ada di sekitarnya. Tidak hanya penduduk desa, pendatang dari kota-kota sekitar seperti Bantul dan Sleman rela jauh-jauh datang untuk mencicipi sate Pak Karso. Tapi ada satu hal yang aneh, tidak ada pelanggan yang pernah datang untuk kedua kalinya. Sate Pak Karso memang enak, tapi entah kenapa saya tidak ingin balik lagi ke sana, kata seorang pria yang pernah makan di sana. Ucapannya mengundang keanehan, karena sate itu terkenal sangat lezat. Bahkan beberapa orang mengaku mimpi tentang rasa satenya. Tapi mereka tetap tidak kembali. Keanehan ini lambat laun menjadi perbincangan di desa. Banyak warga menduga bahwa warung itu menggunakan penglaris atau semacam ilmu pesugihan. Namun, tidak ada bukti nyata. Pak Karso sendiri selalu terlihat ramah, bekerja keras, dan menjalankan warungnya dengan jujur. Suatu malam, seorang perempuan bernama Sarti, yang tinggal tidak jauh dari warung Pak Karso, merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya, aroma sate yang melintas membuatnya lapar. Tapi malam itu, ia merasa mual sekaligus penasaran. Kenapa aromanya makin kuat? Rasanya seperti memanggil saya, gumam Sarti sambil membuka jendela rumahnya. Dari balik tirai, ia melihat asap dari warung itu melayang-layang, seperti tidak terkena angin. Asap itu tampak bergerak menuju rumahnya, menyusup ke celah-celah pintu dan jendela. Ketika aroma itu memenuhi ruangan, Sarti mendengar sesuatu. Suara halus, hampir seperti bisikan, berkata, "Datanglah, ada yang menunggumu." Sarti tertegun. Suaranya begitu nyata, tapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia mencoba mengabaikan, namun bisikan itu terus terdengar, semakin jelas seiring waktu. Akhirnya, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memutuskan untuk pergi ke warung Pak Karso. Saat Sarti tiba, warung itu sudah penuh. Semua meja terisi oleh pelanggan, tetapi suasananya aneh, sepi dan sunyi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara tawa atau obrolan seperti biasanya. Para pelanggan hanya duduk diam, menyantap sate mereka dengan ekspresi kosong. Sarti memperhatikan lebih dekat. Wajah mereka pucat, dan tatapan mereka tampak kosong, seperti tidak sadar akan keberadaan orang lain di sekitar mereka. Salah satu pelanggan bahkan menjatuhkan tusuk sate ke lantai, namun ia tidak bereaksi sama sekali, terus mengunyah daging yang tersisa. Sarti merasa bulu kuduknya berdiri. Ia hampir berbalik untuk pergi, tetapi aroma sate itu begitu kuat. Seolah-olah sesuatu memegang kakinya, memaksa ia melangkah lebih dekat. "Selamat datang, Bu Sarti," suara Pak Karso memecah keheningan. Ia berdiri di depan meja dengan senyuman ramah, tapi mata pria itu terasa menusuk. Sarti terkejut mendengar namanya disebut, meski ia yakin belum pernah berbicara dengan Pak Karso sebelumnya. Sarti akhirnya duduk di salah satu meja kosong. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya. Piring berisi sate kelatak segera diantarkan ke depannya. Aroma daging bakar itu kini terasa begitu memikat, membuat air liurnya hampir menetes. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan tusuk sate yang digunakan. Biasanya,
Tusuk sate kelatak terbuat dari jeruji besi sepeda, tetapi tusuk sate di depannya terlihat lebih kasar, seperti terbuat dari tulang. "Pak, ini tusuknya pakai apa ya?" tanya Sarti dengan suara bergetar. Pak Karso hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada santai, "Oh, itu bahan spesial, Bu. Dari hewan yang paling segar." Sarti merasa mual mendengar jawaban itu, tapi tangannya tetap meraih satu tusuk sate. Ia menggigit perlahan. Rasa gurih yang luar biasa memenuhi mulutnya. Tapi di saat yang sama, bayangan aneh melintas di pikirannya, bayangan wajah-wajah orang yang ia kenal, menangis dan berteriak dalam kegelapan. Sarti terhuyung mundur, menjatuhkan tusuk sate. Ia ingin muntah, tetapi sesuatu seperti menahan tenggorokannya. Ia melihat sekeliling. Para pelanggan lainnya masih makan dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka tidak merasakan apapun. Malam itu, Sarti pulang dengan tubuh lemas. Tapi saat ia mencoba tidur, aroma sate itu terus tercium, meskipun jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Di tengah malam, Sarti terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh suara jeritan. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan Pak Karso, memegang tusuk sate yang terbuat dari tulang manusia. Ketika ia membuka mata, ia mendapati sesuatu yang mengerikan. Di depan rumahnya, sebuah piring berisi sate kelatak tergeletak, masih hangat dengan asap tipis mengepul. Di piring itu ada sebuah catatan kecil, "Kamu sudah terpilih. Datanglah lagi besok malam." Di balik suara ceria Pak Karso saat melayani pelanggan, ada suara-suara lain yang lebih kelam, lebih mencekam. Hari itu Sarti tidak bisa tidur. Piring berisi sate kelatak yang ia temukan di depan rumah telah ia buang ke sungai, namun aroma khasnya terus membayangi pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Keinginannya untuk kembali ke warung itu bercampur ketakutan yang kian besar. Sementara itu, di sudut lain desa, seorang anak laki-laki bernama Darman, yang sering membantu ayahnya menggembala kambing, juga merasa ada sesuatu yang ganjil. Setiap malam, ia mendengar suara aneh dari arah warung Pak Karso. Suara itu terdengar seperti jeritan lemah kambing, tapi berbeda, seolah-olah ada unsur manusiawi di dalamnya. Darman adalah anak yang berani. Malam itu, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Dengan membawa lampu petromax kecil, ia berjalan menuju warung Pak Karso. Saat ia mendekati tempat itu, suara jeritan semakin jelas, seperti ada lebih dari satu makhluk yang menangis dalam keputusasaan. Warung sudah tutup, tapi sisa asap dari pembakaran sate masih membubung tipis ke udara. Tidak ada siapapun di sana. Darman mencoba mengintip ke arah dapur kecil di belakang warung, tetapi tidak menemukan apapun selain panci-panci besar dan tumpukan kayu bakar. Ia hampir berbalik pulang ketika sebuah suara berat terdengar dari balik gudang di ujung pekarangan. "SSSSST." Suara itu memanggil namanya, membuat darah Darman membeku. "Darman, kemari." Suara itu tidak mungkin berasal dari manusia. Terasa serak, namun sekaligus menyeramkan. Darman mencoba melangkah lebih dekat ke gudang itu, tapi ketika ia hanya beberapa meter lagi, suara jeritan lain terdengar, lebih keras dan lebih menyayat. Ia membelok ke arah lain, memutuskan untuk mengintip dari sisi luar kandang yang berada di belakang gudang. Dari celah dinding bambu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di dalam kandang itu, ada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa kambing berdiri di sudut dengan tubuh gemetar, tetapi mereka bukan kambing biasa. Kulit mereka memiliki bercak-bercak hitam mengkilap, dan sebagian dari mereka memiliki wajah yang tidak menyerupai binatang, melainkan wajah manusia. Salah satu dari makhluk itu mendongak ke arah Darman. Wajahnya seperti pria tua yang pernah ia lihat di desa beberapa minggu lalu, yang kabarnya menghilang tanpa jejak. Mulut makhluk itu bergerak, tapi suara yang keluar bukanlah suara kambing, melainkan bisikan pelan, "Tolong selamatkan aku." Darman terjatuh ke belakang, lampu petromaxnya hampir mati. Tapi sebelum ia bisa melarikan diri, suara langkah berat mendekat dari arah gudang. Dalam kegelapan, ia melihat sosok Pak Karso berdiri di sana dengan wajah dingin,
membawa sebilah golok yang meneteskan darah. "Sedang apa kau di sini, Darman?" tanya Pak Karso dengan nada rendah. Darman tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Karso dengan ketakutan sambil merangkak mundur. Tapi Pak Karso tidak bergerak lebih dekat. Ia hanya berdiri di sana, dengan mata yang seolah menembus jiwa Darman. "Kau tahu, kadang anak-anak terlalu penasaran untuk kebaikan mereka sendiri. Tapi aku tidak akan menyakitimu, asal kau tidak memberitahu siapapun tentang apa yang kau lihat malam ini." Darman mengangguk panik, lalu bangkit dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Wajah makhluk-makhluk dalam kandang itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, Darman menceritakan semuanya pada Sarti. Awalnya Sarti tidak percaya, tapi saat Darman menggambarkan apa yang ia lihat, Sarti teringat mimpi buruknya tentang tulang-tulang sate yang terbuat dari tubuh manusia. Sarti dan Darman memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka menunggu hingga malam berikutnya, lalu mendekati warung dengan hati-hati. Kali ini mereka tidak membawa apa-apa, hanya mengandalkan kegelapan untuk menyembunyikan diri. Dari balik semak-semak, mereka melihat Pak Karso memindahkan sesuatu dari gudang ke dapur. Benda itu dibungkus kain hitam, tapi bentuknya sangat mirip dengan tubuh manusia. Sarti menahan napas, sementara Darman hampir menangis karena ketakutan. Saat Pak Karso kembali ke gudang, Sarti berbisik pada Darman, "Kita harus masuk ke dalam kandang itu. Aku ingin melihat lebih dekat." Darman ingin menolak, tapi tatapan Sarti tidak memberi pilihan lain. Mereka menunggu hingga Pak Karso menghilang ke dalam warung, lalu bergegas menuju kandang. Dengan susah payah, mereka membuka pintu bambu yang terkunci rapat. Saat pintu itu terbuka, bau busuk yang menyengat langsung menyerang hidung mereka. Di dalam, mereka menemukan bukan hanya kambing berwajah manusia, tetapi juga tulang belulang yang berserakan di lantai. Tulang-tulang itu jelas bukan milik binatang. Mereka terlalu besar dan terlalu aneh. Sarti menyuruh Darman untuk mengambil salah satu tulang sebagai bukti, tapi sebelum mereka sempat melarikan diri, suara langkah berat terdengar lagi. Pintu kandang yang terbuka membangunkan makhluk-makhluk di dalamnya, dan mereka mulai mengeluarkan suara-suara aneh yang menyerupai jeritan manusia. Pak Karso muncul di pintu, wajahnya gelap dan marah. "Kalian seharusnya tidak ada di sini." Tanpa berpikir panjang, Sarti menarik Darman keluar dari kandang dan berlari. Tapi di tengah jalan, Darman terjatuh, dan tulang yang ia bawa terlepas dari tangannya. Ketika Sarti menoleh untuk menolong, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Pak Karso tidak lagi terlihat seperti manusia. Sosoknya kini besar, dengan tanduk hitam menjulang dan mata merah menyala. Sarti hanya bisa menjerit sebelum semuanya berubah gelap. Keesokan harinya, tidak ada yang melihat Sarti maupun Darman lagi. Penduduk desa hanya menemukan piring sate yang tergeletak di depan rumah Sarti, dengan catatan kecil, "Jangan terlalu penasaran." Saat warung tutup, kisah sebenarnya baru dimulai. Ketika malam benar-benar pekat dan hanya suara jangkrik menemani, warung Pak Karso berubah menjadi sesuatu yang jauh dari sekadar tempat makan. Dapur kecil itu, yang di siang hari dipenuhi aroma lezat, kini dipenuhi suasana yang mencekam. Di tempat yang tersembunyi dari mata manusia, ritual yang mengerikan berlangsung. Pak Karso duduk di tengah dapur dengan obor kecil menyala di depannya. Di tangannya, ia memegang sebuah pisau yang telah berkarat dengan darah kering. Sebuah mangkuk besar berisi tulang belulang tertata di sisinya, masing-masing tulang membawa jejak misteri. Di belakangnya, sosok-sosok yang pernah menjadi pengunjung setia, kini berdiri diam, tubuh mereka setengah manusia, setengah sesuatu yang lebih menyeramkan. Pak Karso mengingat kembali malam pertama ia membuat perjanjian itu. Saat itu, ia hanyalah seorang pedagang kecil yang tidak pernah berhasil menarik perhatian pelanggan. Warung satenya sepi, bahkan sekadar membeli bahan baku saja seringkali menjadi beban. Di puncak keputusasaan, seorang pria misterius yang mengaku sebagai maklar keberuntungan datang menawarinya solusi. "Keberhasilan itu tidak murah, Pak Karso," kata pria itu dengan senyum tipis. "Tapi saya bisa memberi Anda warung yang selalu ramai, dengan satu syarat kecil."
Syaratnya sederhana namun mencekam. Pak Karso harus menyediakan tumbal, berupa nyawa manusia, untuk entitas gaib yang akan membantunya. Bukan hanya 1 atau 2 nyawa, tapi 15 jiwa setiap malam. Jika ia gagal, bukan hanya kesuksesan warungnya yang akan hilang, tapi tubuh dan jiwanya akan menjadi milik entitas itu selamanya. Setelah pelanggan terakhir pergi, Pak Karso memulai persiapannya. Ia mengambil sisa tusuk sate dari para pengunjung, mengumpulkan tulang-tulangnya dengan hati-hati, seolah-olah benda itu adalah sesuatu yang suci. Dalam ritual ini, tusuk sate bukan hanya alat makan, tetapi menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Suara lantunan itu menggetarkan udara, membuat dinding dapur bergetar pelan. Api dari obor kecil itu berwarna biru, seperti menyala dari bahan bakar yang tidak lazim. 1 jiwa, 1 kekuatan, bisiknya, menancapkan setiap tusuk sate ke dalam tanah yang digali di belakang dapur. Dari dalam tanah, asap hitam mulai keluar, membentuk wajah-wajah mengerikan. Mereka berteriak tanpa suara, memohon belas kasihan yang tidak akan pernah datang. Pak Karso tidak gentar. Ia menatap mereka dengan dingin, lalu memotong ujung tulang yang ia pegang, membiarkan darah dari potongan itu mengalir ke dalam mangkuk. Malam itu adalah salah satu malam yang sulit bagi Pak Karso. Ia hanya berhasil mengumpulkan 10 tumbal, 5 kurang dari jumlah yang diminta. Hatinya mulai diliputi kegelisahan, tapi ia tidak bisa berhenti. Ritual tetap harus dilanjutkan, meskipun jumlahnya tidak mencukupi. Saat ia mulai menyelesaikan mantranya, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin. Api obor tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan yang mencekam. Dari kegelapan itu, terdengar suara berat yang bergaung di seluruh ruangan. "Kau tidak menepati janji, Karso." Pak Karso menggigil. Suara itu berasal dari entitas yang ia sembah, sosok gaib yang memberinya kekayaan selama bertahun-tahun. Ia mencoba menjelaskan, berlutut dengan wajah penuh ketakutan. "Maafkan saya, Tuan. Besok saya akan mengganti kekurangannya. Saya janji." Namun, suara itu tidak memberi ampun. Dari kegelapan, muncul sosok raksasa dengan tubuh yang hampir transparan, penuh dengan wajah-wajah orang yang tampak menderita. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, tubuh Pak Karso melayang, terangkat oleh kekuatan yang tidak terlihat. "Jika kau gagal lagi, kau akan menjadi bagian dari kami," desis suara itu, sebelum melemparkan tubuh Pak Karso ke lantai. Pak Karso terbatuk-batuk, tubuhnya lemas. Tapi ia tahu ancaman itu nyata. Besok, ia harus mengumpulkan 15 tumbal, tidak peduli apapun yang terjadi. Keesokan paginya, penduduk desa kembali gempar. 2 orang hilang tanpa jejak, seorang pedagang keliling dan seorang anak kecil. Kejadian ini bukanlah hal baru. Setiap minggu, selalu saja ada yang hilang. Beberapa orang mulai menghubungkannya dengan warung Pak Karso, meskipun tidak ada bukti kuat. Seorang pria bernama Warto, yang kehilangan adik perempuannya beberapa bulan lalu, memutuskan untuk menyelidiki. Ia percaya bahwa ada sesuatu yang aneh dengan warung itu. Dengan membawa kamera tua, ia berencana menyusup ke sana malam itu, setelah warung tutup. Malam itu, Warto bersembunyi di semak-semak di dekat warung. Ia melihat bagaimana Pak Karso mengunci pintu dan mematikan lampu, lalu kembali ke dapur. Warto menunggu beberapa saat sebelum akhirnya bergerak masuk melalui pintu belakang. Ketika ia sampai di dapur, ia menemukan mangkuk besar berisi tulang dan darah. Ia mengambil foto-foto dengan kamera miliknya, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat Pak Karso berdiri di sana, matanya bersinar merah. "Kau terlalu penasaran, Warto," katanya dengan nada pelan tapi mengancam. Warto mencoba melawan, tapi sebelum ia bisa bergerak, sesuatu menyeret tubuhnya ke kegelapan. Kamera yang ia bawa terjatuh ke lantai, meninggalkan jejak terakhir dari keberadaannya. Pagi berikutnya, penduduk desa hanya menemukan arang yang berserakan di sekitar warung Pak Karso, dengan bau hangus yang tajam. Tapi yang paling aneh,
Mereka juga menemukan kamera milik Warto tergeletak di dekat pintu belakang warung. Ketika mereka memutar rekaman di kamera itu, mereka melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di dalam rekaman, Pak Karso terlihat memimpin ritual dengan wajah penuh keputusasaan, sementara di belakangnya berdiri makhluk-makhluk menyeramkan dengan wajah manusia dan tubuh kambing. Suara jeritan Warto adalah hal terakhir yang terekam, sebelum layar berubah menjadi hitam. Penduduk desa mulai ketakutan. Mereka tahu sesuatu yang besar dan mengerikan sedang terjadi, tapi mereka tidak tahu bagaimana menghentikannya. Mereka yang pernah makan sate itu tidak pernah benar-benar pergi. Sejak malam menghilangnya Warto, warung sate Kelatak Pak Karso semakin sepi di siang hari, tapi ramai setiap kali malam tiba. Orang-orang yang datang bukan hanya penduduk lokal, tetapi juga wajah-wajah asing dari luar kota. Namun, ada satu hal yang mulai membuat warga desa semakin takut. Beberapa pelanggan terlihat sangat mirip dengan orang-orang yang pernah dinyatakan hilang. Sarti, yang berhasil selamat meski dengan trauma mendalam, mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Suatu malam, ia melihat seorang pria yang tengah duduk di warung, menyantap sate dengan diam. Wajah pria itu tidak asing. Ia yakin pernah melihatnya di pasar desa beberapa bulan lalu, sebelum pria itu menghilang secara misterius. Rasa penasaran mendorong Sarti untuk mendekat. Tapi ketika ia mencoba berbicara dengan pria itu, pria tersebut hanya menatapnya dengan mata kosong dan kembali memakan satenya. Tidak ada reaksi, tidak ada kata-kata, hanya diam yang membuat bulu kuduknya meremang. "Bu Sarti, jangan dekati mereka," kata seorang warga yang bekerja sebagai pembantu di warung. Suaranya lirih dan penuh ketakutan. Orang-orang itu, mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka hanya kembali untuk sate terakhir mereka. Kata-kata itu menempel di kepala Sarti. Apakah pria itu sudah mati? Jika iya, mengapa ia bisa duduk di sana dan makan? Desas-desus tentang pelanggan yang kembali ke warung mulai menyebar di desa. Beberapa orang mengaku melihat wajah-wajah familiar di sana, meskipun mereka tahu orang-orang itu seharusnya sudah lama menghilang. Salah satu warga bahkan bersumpah pernah melihat anak kecil yang hilang beberapa minggu sebelumnya, duduk di salah satu meja, memegang tusuk sate dengan tangan yang gemetar. Namun, yang paling menyeramkan adalah laporan bahwa para pelanggan ini tidak pernah berbicara. Mereka makan dengan gerakan yang hampir mekanis, dan setelah selesai, mereka bangkit dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Seorang pria bernama Teguh, seorang perantau yang pulang ke desa setelah mendengar rumor ini, memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Adiknya, Rina, adalah salah satu korban yang hilang beberapa bulan lalu. Teguh yakin bahwa adiknya adalah salah satu pelanggan misterius yang kembali ke warung Pak Karso. Malam itu, Teguh memutuskan untuk menyelinap ke warung setelah tutup. Ia membawa kamera dan senter kecil, berharap bisa merekam bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia tiba di warung, ia menemukan pintu dapur terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara gemerisik pelan. Saat Teguh mengintip ke dalam, ia melihat pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Di meja tengah dapur, Pak Karso duduk, dikelilingi oleh piring-piring sate yang penuh dengan tulang belulang. Tapi yang lebih menyeramkan adalah sosok-sosok pelanggan yang berdiri diam di sekeliling ruangan. Wajah mereka tampak kosong, tapi di balik mata yang hampa itu, Teguh merasa ada sesuatu yang hidup. Mereka seperti menunggu perintah. "Kalian semua telah kembali. Tapi ini belum cukup. Kita butuh lebih banyak," kata Pak Karso dengan suara rendah. Ia lalu mengangkat tusuk sate yang terbuat dari tulang, menunjukkannya ke arah para pelanggan. Teguh mencoba untuk tetap tenang, tapi jantungnya hampir meledak ketika ia mengenali salah satu sosok yang berdiri di sana. Adiknya, Rina. Rambut panjang Rina tergerai kusut, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya. Namun, wajahnya masih sama, meskipun matanya kosong seperti boneka. Teguh ingin berteriak memanggilnya, tapi rasa takut membuatnya tetap diam. Ia hanya bisa menonton ketika Rina, bersama sosok lainnya, mulai bergerak perlahan menuju pintu belakang warung. Mereka keluar satu persatu, berjalan tanpa suara ke arah hutan di belakang desa. Teguh memutuskan untuk mengikuti mereka.
Dengan senter kecil yang disembunyikan di balik jaketnya, ia melangkah hati-hati, memastikan tidak terdengar oleh sosok-sosok itu. Perjalanan membawa mereka ke sebuah tempat yang terasa aneh. Pohon-pohon di sana tidak memiliki daun, dan tanahnya berlumpur, seperti baru saja digali. Di tengah hutan itu, para pelanggan yang sebelumnya makan di warung membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran, ada altar kecil yang terbuat dari batu, dengan darah segar menetes dari atasnya. Teguh menahan napas, tubuhnya gemetar. Di altar itu, ia melihat sebuah benda yang tampak seperti kepala manusia, tertutup kain hitam. Dari kegelapan, Pak Karso muncul, memimpin ritual dengan tangan terangkat. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa aneh, yang menggema di antara pepohonan. Teguh mencoba merekam dengan kameranya, tapi tangan gemetarnya membuat gambarnya buram. Saat ritual semakin intens, satu persatu sosok pelanggan mulai berubah. Wajah mereka memudar, kulit mereka mengelupas, dan tubuh mereka menyusut hingga akhirnya hanya menjadi debu yang berterbangan di udara. Namun, Rina tetap berdiri di sana, tidak bergerak. Teguh tidak bisa lagi menahan diri. Ia keluar dari persembunyian dan berteriak, "Rina, itu aku, Teguh." Semua mata, termasuk mata Pak Karso, berbalik menatapnya. Dalam sekejap, Teguh merasa tubuhnya berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Rina perlahan menoleh, tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya merah, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman mengerikan. "Kau tidak seharusnya ada di sini, Teguh," bisik Pak Karso. Sebelum Teguh sempat lari, tubuhnya terasa diseret ke tengah lingkaran. Ia mencoba melawan, tapi sia-sia. Saat ia melihat ke arah Rina untuk terakhir kalinya, ia menyadari bahwa adiknya bukan lagi adiknya. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan kamera Teguh di dekat hutan. Rekaman di dalamnya hanya menunjukkan gambar-gambar kabur dari ritual malam itu, dengan suara jeritan yang memekakan telinga. Namun, hal yang paling menyeramkan adalah gambar terakhir. Wajah Teguh, penuh darah, dengan mata yang kosong seperti pelanggan-pelanggan yang kembali ke warung. Desa itu kini bukan hanya dihantui oleh pelanggan misterius, tetapi juga oleh hilangnya orang-orang yang mencoba mencari jawaban. Warung Pak Karso tetap buka setiap malam, dan aroma satenya terus mengundang siapa saja yang lewat. Ketika semua orang berpikir misteri warung itu selesai, kenyataannya baru saja dimulai. Sejak hilangnya Teguh, desa itu tenggelam dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Tak ada lagi yang berani mendekati warung Pak Karso, bahkan sekadar melewatinya saat malam tiba. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi, warung itu tetap beroperasi. Setiap malam, lampunya menyala terang, aroma sate yang menggoda masih menyeruak di udara, dan suara orang makan terdengar samar-samar. Tapi tidak ada yang pernah melihat siapa yang melayani atau siapa yang makan di sana. Seminggu setelah kejadian terakhir, seorang pengembara yang tidak tahu apa-apa tentang reputasi warung itu berhenti di sana. Ia lapar, dan aroma sate membawanya masuk tanpa ragu. Saat ia duduk, piring berisi sate kelatak muncul di hadapannya seolah-olah dilayani oleh tangan tak terlihat. Sambil makan, ia merasa seperti diawasi. Mata-mata tak kasat mata seolah mengikuti setiap gerakannya. Ketika ia selesai makan dan beranjak pergi, ia merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Namun, ia berhasil keluar. Keesokan harinya, penduduk desa menemukannya terbaring di tepi jalan, tubuhnya lemas dengan mata yang kosong. Sarti, yang masih menyimpan rasa penasaran dan dendam, memutuskan untuk kembali ke warung itu pada siang hari. Ia yakin ada sesuatu yang bisa ia temukan, sesuatu yang akan menjelaskan misteri warung tersebut. Dengan membawa keberanian yang tersisa, ia memasuki warung yang kosong dan sunyi. Di dalam, ia menemukan sebuah buku tua di bawah meja dapur. Buku itu berisi catatan-catatan dalam tulisan tangan Pak Karso. Catatan itu menjelaskan perjanjian yang ia buat dengan entitas gaib. Dalam salah satu halaman, tertulis, "Ketika aku tidak ada lagi, warung ini akan menjadi bagian dari mereka. Mereka yang memakannya akan menjadi tumbal,
memberikan kekuatan bagi warung untuk terus hidup. Warung ini tidak akan pernah berhenti, karena ini adalah warisan mereka. Sarti gemetar membaca kalimat itu. Ia menyadari bahwa warung itu bukan hanya tempat usaha, melainkan sebuah medium bagi entitas gaib untuk terus mendapatkan jiwa-jiwa baru. Setelah membaca buku itu, Sarti mengumpulkan beberapa warga desa yang masih berani melawan. Bersama-sama, mereka berencana menghancurkan warung itu dengan membakarnya. Malam itu, mereka membawa jerigen berisi bensin dan memercikannya ke seluruh bagian warung. Ketika api dinyalakan, mereka merasa lega melihat kobaran api melahap seluruh bangunan. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Dalam hitungan detik, api berubah menjadi warna biru menyala, dan suara jeritan terdengar dari dalam warung. Suara itu seperti berasal dari banyak orang, bercampur menjadi satu tangisan kesakitan. Api akhirnya padam dengan sendirinya, dan yang tersisa hanyalah warung yang utuh seperti semula. Tidak ada satupun tanda bahwa bangunan itu baru saja terbakar. Aroma sate kembali memenuhi udara, kali ini lebih tajam dan lebih menggoda. Keesokan harinya, Sarti dan para warga yang terlibat mulai merasakan hal-hal aneh. Salah satu dari mereka mendapati piring sate muncul di depan rumahnya tanpa sebab, lengkap dengan tusuk sate yang masih basah dengan darah segar. Yang lainnya mulai mendengar suara bisikan setiap malam, memanggil mereka untuk kembali ke warung itu. Sarti, yang semakin tertekan, bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di warung, makan sate dengan rakus, sementara tubuhnya perlahan berubah menjadi makhluk seperti kambing dengan wajah manusia. Akhirnya, satu persatu warga yang terlibat mulai menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tetapi setiap kali seseorang hilang, warung itu menjadi semakin ramai dengan suara-suara misterius. Desa itu kini benar-benar ditinggalkan oleh penduduknya. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama setelah kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Namun, warung sate Kelatak Pak Karso tetap berdiri, dengan lampu yang menyala setiap malam dan aroma sate yang semakin kuat. Beberapa tahun kemudian, cerita tentang warung itu menjadi legenda. Orang-orang dari luar kota yang tidak percaya pada cerita mistis mulai berdatangan, penasaran untuk mencicipi sate yang katanya terbaik itu. Namun, tidak semua dari mereka kembali. Dari kejauhan, warung itu tampak biasa saja, seperti warung sate pada umumnya. Tapi jika Anda mendekat, Anda mungkin akan mendengar suara-suara samar yang berasal dari dalam. Suara jeritan, bisikan, dan suara tusuk sate yang ditancapkan ke dalam daging.